Sabtu 26 Juli 2025 kita berangkat. Pada pendakian kali ini kita akan mendaki ke salah satu gunung yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Butak dengan ketinggian 2.868 meter di atas permukaan laut. Gunung Butak merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Tidur, terdiri dari Gunung Kawi, Gunung Butak, dan juga Gunung Panderman. Dan pada pendakian kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama partner, yaitu sepupu dari Madura, yaitu sebut saja Deca dan juga Tia. Pada pendakian kali ini kita akan mendaki ngecamp karena kami sendiri ingin menikmati keindahan sabana yang berada di Gunung Butak. Karena Gunung Butak sendiri terkenal dengan keindahan sabana yang sangat luar biasa. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam, kita pun sampai di parkiran Gunung Butak, Panderman, dan juga Gunung Bokong via Panderman. Berhubung kita mendaki weekend, secara otomatis parkiran pun penuh. Dan kita pun prepare untuk menuju ke base camp dengan naik ojek. Jadi sebelum kami berangkat, kami sudah melakukan pendaftaran di rumah, yaitu melalui tiket aplikasi pendakian. Sehingga ketika kami sampai di base camp, kita pun tinggal konfirmasi dan juga pengecekan sampah sebelum naik ke Gunung Butak. Jadi sebelum mendaki ke Gunung Butak, kita pun harus melakukan pengecekan sampah terlebih dahulu. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, di mana ini merupakan salah satu hal untuk mencegah pendaki-pendaki jahil yang membuang sampah sembarangan. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 11.21, kita sudah selesai registrasi. Jadi kita akan mendaki ke Gunung Butak dengan ketinggian 2868 mdpl. Dan rencana kita mau nanti mungkin ngojek sampai pos 1 ya, karena memang kita berangkatnya sudah terlalu siang. Aman? Kata-kata hari ini. Mantap. Mantap. Happy banget. Lumayan berat ya? Iya lah, yes. Logistik ya? Yes, campur mas. Wah, tinggal wis. Kan turun. Iya. Cek nunggu nih mau mana kene. Kamu aja aja. Oke, siap. Dan untuk menuju ke pos 1, kita memilih naik ojek karena kami sendiri berangkat dalam keadaan waktu yang sudah termasuk siang. Jadi kalau misalkan kita berjalan kaki dari base camp menuju ke pos 1, itu kurang lebih sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Kalau naik ojek, kemungkinan bisa memotong menjadi kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi buat teman-teman yang mendaki ke Gunung Butak, jangan kosongan bila mana ingin naik ojek. Pendaki ojek. Jadi ojek ini merupakan salah satu alternatif untuk mencapai ke titik-titik tertentu.
Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 kurang lebih 15-20 menit, kita pun sampai di pos 1. Sampai di pos 1 kita istirahat sejenak sambil persiapan untuk menuju ke pos 2. Untuk keadaan di pos 1, di sini tanah cukup luas dan di sini juga ada beberapa warung yang menjual makanan. Dan di sini juga ada sumber mata air, ada musola dan juga ada kamar mandi. Jadi buat teman-teman yang ingin kamar mandi, kalian jangan khawatir karena di sini sudah ada. Oke teman-teman, jadi jam 12.25 kita start dari pos 1 menuju ke pos 2. Yuk kita gas. Dan akhirnya sekitar jam 12.25 atau jam setengah 1 kita pun memulai perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Untuk jalur kita melewati jalur yang baru dibuat, yaitu tanjakan PHP 1, yang intinya adalah nanti kita akan bertemu dengan tanjakan PHP 2 atau jalan melipir menuju ke pos 2. Sesuai nama, tanjakan PHP, jalur yang sangat tidak bersahabat sekali, membuat dada kami merasa engap dan sedikit-sedikit kami harus berhenti terlebih dahulu untuk menarik nafas secara lega. Kita melewati tanjakan PHP kurang lebih sekitar 40-50 menit karena jalur ini sangat panjang dan juga menanjak. Jangan pernah berharap karena di sini yang ada hanyalah ketidakpastian. Tanjakan PHP luar biasa. Setelah melewati tanjakan PHP 1, akhirnya kami pun memilih jalur yang landai dan menolak untuk melewati tanjakan PHP yang kedua. Buat teman-teman yang ingin kesini, saya sarankan untuk pemanasan terlebih dahulu, baik pelemasan kaki maupun pelemasan tangan, sehingga ketika melewati tanjakan PHP atau jalur pendakian, tubuh kita sudah merasa panas dan juga sudah berkeringat. Apa ya? Gue baru jalan. Mau tak kuat ini karirnya. Kata tadi pegang kata tadi Kang. Oi. Kata tadi ngene deh. Berawal dari tersandung menjadi tersanjung. Woi. Iki filosofinya mendaki karena apa hati, Mbak? Apa HTS? Woi. Nek digute tambah seneng, Mbak. Saiki kenyataan, Mbak. Jalur yang cukup panjang dan juga melelahkan. Jadi itulah di sepanjang jalur pendakian kami harus melakukan canda tawa untuk menghibur diri supaya badan tidak terasa lelah. Dan akhirnya tanpa terasa berjalan menikmati perjalanan sambil menghibur diri dengan canda dan juga tawa, kita pun sampai di pos 2. Di pos 2 kita istirahat sejenak sambil menikmati pemandangan, dan untuk pos 2 tanah cukup luas dan di sini juga ada kamar mandi, sumber mata air dan juga ada warung. Oke teman-teman, jadi sekarang jam setengah 3 sore atau 14.30.
kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Jadi pos 2 cukup luas, ada warung juga. Untuk lahan luas buat bangun tenda juga oke. Di sana sudah sumber mata air, juga ada kamar mandi. Mantap. Dan akhirnya sekitar jam 14.30 atau jam setengah 3 sore kita pun melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, yaitu melewati hutan lumut yang terkenal sangat panjang sekali. Untuk jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 cukup landai, ya memang landai. Tapi di sini jalur sangat panjang sekali, seolah-olah kita berjalan itu seperti berputar-putar di dalam hutan. Tapi yang sebenarnya adalah memang jalur dari hutan lumut ini sangatlah panjang, jadi kita nggak usah panik ketika melewati jalur ini. Jadi hutan lumut ini itu ada 2 jalur ya kalau nggak salah. Yang pertama adalah jalur yang sering dilewati ojek, kemudian yang 2 adalah jalur ini. Jadi bila mana teman-teman melewati salah satu dari jalur itu, jangan khawatir bila mana akan tersesat, karena memang jalur ini adalah merupakan jalur pendakian yang khusus nggak dilewati sama ojek. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang di dalam hutan lumut, akhirnya vegetasi pun terbuka. Dan di sini saya mulai berpikir bahwa sudah dekat dengan pos 3. Dan akhirnya setelah itu kami menemukan lahan yang cukup luas. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Setelah istirahat beberapa menit, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan lagi. Dan tanpa terasa dan nggak sadar juga, ternyata kita ini masih di dalam hutan lumut. Hanya saja vegetasi tadi cukup terbuka. Dan ketika melakukan perjalanan di dalam hutan lumut, akhirnya kita pun bertemu dengan pohon cemara atau pohon pinus. Dan kalau sudah bertemu dengan pohon ini, itu menandakan bahwa kita sudah dekat dengan pos 3. Ya teman-teman, jadi terjam 4:30 kita sampai di pos 3. Kita mau istirahat sebentar sambil mengisi tenaga. Habis itu kita lanjut menuju ke pos 4 atau Sabana. Yuk mantap, kita istirahat sebentar. Mas, Dan akhirnya jam 4:30 sore kita pun sampai di pos 3. Sampai di pos 3 kita istirahat sejenak sambil menikmati logistik dan juga mengisi tenaga terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi jam 5:10
kita lanjut dari pos 3 menuju ke Sabana. Jadi ini adalah camp terakhir atau pos terakhir sebelum menuju ke Sabana. Sebenarnya Sabana itu juga pos, cuman tempat istirahat terakhir ya di sini karena memang Sabana itu merupakan salah satu sebagai camp area. Mantap. Kita lanjutkan. Dan akhirnya setelah istirahat di pos 3 kurang lebih sekitar setengah jam, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 4 atau Sabana. Di tengah lelahnya tubuh ini dan juga dinginnya suasana, kita pun masih diberi kesempatan untuk melihat sunset matahari. Ya teman-teman, jadi sekarang jam 17.39, jadi sudah mulai petang, tapi kita tetap melanjutkan perjalanan. Nanti mungkin ketika ada tanah yang sedikit landai, kita istirahat sebentar, lalu mengeluarkan headlamp. Mantap. Untuk trek sudah mulai oke lah, cukup menanjak juga, tambah dengan suhu dingin yang cukup lumayan juga. Mantap. Dan akhirnya setelah menemukan tanah yang cukup luas, akhirnya kita pun berhenti sejenak sambil mengeluarkan headlamp. Di tengah lelahnya tubuh ini dan juga dinginnya suasana, jangan lupa minum, karena lemas tubuh membuat badan dehidrasi. Dan tanpa terasa, akhirnya cuaca pun berubah menjadi gelap, yang secara otomatis saya pun harus memasukkan kamera supaya perjalanan lebih maksimal dan lebih cepat untuk menuju ke Sabana. Oke teman-teman, jadi kita sampai Sabana itu kurang lebih sekitar pukul setengah 10 malam, dan memang kita gak bisa ambil gambar atau ambil video karena memang cuaca sangat dingin dan kita juga kemalaman ya. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita off kamera terlebih dahulu, dan sekarang pukul ya habis subuh, sekitar pukul 5:15 kita akan summit menuju ke puncak Gunung Buta. Adapun nanti Sabana yang ada di sini kita akan sepilkan ketika turun dari puncak. Mantap, yuk kita summit. Oke teman-teman, jadi kita melihat di sini ada spot Gunung Semeru sedang muntah. Ini sangat dekat sekali.